Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tak lupa pula kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Allah teramat sangat sayang kepada kita. Sampai Allah begitu banyak menyediakan fasilitas agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, as-salawatul khams, al-jum'atu ila al-jum'ati wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun lima bainahuma. Salat 5 waktu antara salat 5 waktu Allah akan gugurkan, Allah akan hapuskan dosa-dosa kita 5 kali dalam sehari semalam. Kita melaksanakan salat 5 waktu, maka 5 kali sehari semalam pula Allah gugurkan, Allah hapuskan dosa-dosa kita. Tak cukup fasilitas ini disediakan oleh Allah, bahkan Allah sediakan fasilitas agar dosa kita diampuni oleh Allah setiap pekan. Maka Allah menyediakan fasilitas sholat Jumat, di mana kata Rasulullah, al-jum'atu ilal jum'ati, antara sholat Jumat itu Allah akan gugurkan, Allah akan hapuskan dosa-dosa kita. Tak cukup fasilitas ini disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan Allah sediakan fasilitas yang teramat sangat istimewa. Wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun lima bainahuma. Ramadan, antara bulan suci Ramadan itu Allah akan gugurkan, Allah akan hapuskan dosa-dosa kita. Saudaraku, itu semua fasilitas disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah teramat sangat sayang kepada hamba-hambanya yang beriman. Kata Allah di dalam Al-Quran, wa kana bil mu'minina rahima. Adalah Allah teramat sangat sayang, teramat sangat cinta kepada hamba-hambanya yang beriman. Itu kenapa para sahabat 6 bulan sebelum datangnya bulan suci Ramadan, mereka sudah berdoa bercucuran air mata membasahi pipi dan janggut-janggut mereka, memohon kepada Allah agar ia dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bulan suci Ramadan. Saudaraku, ada 12 bulan yang Allah ciptakan di dalam Al-Quran. Dan di antara 12 bulan itu, hanya satu yang diabadikan di dalam Al-Quran. Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hanya bulan Ramadan
Maka kata para ulama, kalau ada 12 bulan dan hanya 1 bulan yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, itu artinya bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan pilihan Allah. Itu artinya bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan yang diistimewakan oleh Allah. Saudaraku, lalu apa istimewanya bulan Ramadan itu? Dengarkanlah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan karena mengharap ridho Allah, maka Allah ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Siangnya kita berpuasa, maka sepanjang siang itu Allah tak pernah berhenti mengampunkan dosa-dosa kita. Malamnya kita berqiyamu Ramadan. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berqiyam Ramadan karena iman dan karena mengharap pahala di sisi Allah, maka Allah telah menggugurkan dosa-dosanya yang telah lalu. Malamnya pun Allah gugurkan dosa-dosa kita. Sepanjang bulan Ramadan, siang dan malam, Allah tak pernah berhenti mengampunkan dosa-dosa kita. Tidakkah kita bahagia? Tidakkah kita bersyukur apabila Allah mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan? Saudaraku, saking istimewanya bulan suci Ramadan itu, sampai Allah pilih menjadi bulan di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita satu amal yang teramat sangat istimewa di sisi Allah. Satu ibadah yang teramat tinggi di sisi Allah, yaitu puasa. Saking istimewanya sampai Allah menisbatkan dirinya dengan puasa ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "As-saumu li." Puasa itu untukku, kata Allah. Seolah-olah Allah itu butuh dengan puasa kita. Tetapi Maha Suci Allah, Allah tak mungkin butuh dengan puasa kita. Lalu kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman, puasa itu untukku? Itu untuk menyampaikan kepada kita bahwa kedudukan puasa itu teramat sangat istimewa di sisi Allah. Sampai di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amali ibni Adam yudaf." Setiap amal anak cucu Adam itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Puasa kita akan dilipat gandakan. Sholat kita akan dilipat gandakan. Sedekah kita akan dilipat gandakan. Dari 700, dari 10 kali lipat
sampai 700 kali lipat. Tapi kata Allah, illa saum, kecuali puasa. Puasa tak ada batasnya. Maka mari kita bergembira. Jangan bersedih. Bersedih karena kita sedang ditimpa musibah. COVID-19 ini belum meninggalkan kita. Jangan sedih. Karena kita telah berjumpa dengan 1 bulan. Di mana di bulan itu Allah perintahkan amalan yang sangat istimewa, yaitu puasa. Maka mari kita mempersiapkan diri kita untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Saking istimewanya bulan Ramadan itu, sampai Allah pilih bulan Ramadan menjadi bulan di mana pertama kali diturunkan kitab suci yang datang dari Zat yang Maha Suci, diantar oleh malaikat yang suci, diturunkan di bulan Ramadan yang suci di tanah suci Mekah kepada hamba yang paling suci, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk mensucikan manusia. Karena itu bulan Ramadan juga disebut bulan Quran. Dan saudaraku, jangan sampai habis waktu kita. Habis waktu kita tidak bersama dengan Al-Quran. Kita sibuk memperbincangkan COVID-19. Lalu kita lupa bahwa bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Mari kita menjadikan bulan Ramadan ini menjadi bulan di mana kita membaca ayat suci Al-Quran. Karena huruf demi huruf dari Al-Quran itu adalah zikr. Itu sebabnya Allah berfirman di dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna zikr. Huruf demi hurufnya adalah zikir. Dan tahukah kita apa ganjaran Allah ketika kita berzikir kepadanya? Sungguh indah. Allah abadikan di dalam Al-Quran untuk orang-orang yang senantiasa berzikir mengingat Allah. Allah berfirman, Huwallazi yusalli alaikum. Dialah Allah yang bersalawat kepada kalian, wahai orang-orang yang beriman yang senantiasa berzikir. Wa malaikatu, bahkan para malaikat takjub kepada orang-orang yang berzikir mengingat Allah. Sampai malaikat itu berdoa kepada Allah dengan doa yang sangat istimewa. Faghfir lilladzina tabu. Ya Allah, ampunkan dosa mereka ya Allah. Terimalah taubat mereka ya Allah. Apakah kita tidak bahagia ketika hari demi hari bulan suci Ramadan kita isi dengan lantunan ayat suci Al-Quran? Lalu dengan itu Allah akan bersalawat kepada kita. Allah akan membangga-banggakan
kita di hadapan para malaikat. Saudaraku, dan Allah berjanji, kalau kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Allah di dalam Al-Quran, liyukhrijakum minad dhulumati ilan nur. Allah janji, saudaraku, Allah janji Allah akan keluarkan kita dari aneka macam kegelapan, dari aneka macam kesulitan hidup. Allah akan keluarkan kita dari musibah, termasuk musibah COVID-19 ini. Maka jangan kita lupa bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Quran. Saudaraku, jangan lupa bulan Ramadan itu adalah bulan di mana doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah, setelah Allah berkisah tentang bulan Ramadan, Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad, akan aku, maka sungguh aku dekat dengan hambaku itu. Saudaraku, dekat dengan Bapak Bupati kita tentu bahagia. Dekat dengan Bapak Gubernur kita tentu bahagia. Dekat dengan Bapak Presiden kita tentu bahagia. Tapi tak ada yang mengalahkan kebahagiaan kita kalau kita dekat dengan yang menciptakan alam semesta. Dan kata Imam Ar-Razi di dalam kitab tafsir Mafatihul Ghaib, ketika Allah berfirman di dalam Al-Quran mengatakan, aku dekat dengan hambaku itu, maka sungguh kita tak ada jarak lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita tidak ada jarak lagi dengan Allah, maka berdoalah kepada Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Saat itulah apapun yang kita minta kepada Allah, apapun yang kita mohon kepada Allah akan dikabulkan oleh Allah. Ketika kita tidak punya jarak lagi dengan Allah, maka mari kita sucikan diri kita dengan berpuasa agar kita dekat dengan Allah. Mari kita sucikan diri kita ini dengan qiyamu Ramadan agar kita bisa dekat dengan Allah. Mari kita sucikan diri kita dengan membaca kitab suci Al-Quran agar doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Termasuk kita berdoa kepada Allah agar musibah COVID-19 ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga kita bisa mendatangi masjid Allah yang telah kita rindukan untuk bersimpuh di dalamnya.